Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya serahkan kepada Master of Ceremony Rizky Tuna alias King. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum selaku Kasih Binadik Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo. Kami ucapkan selamat datang kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Habibi Yusuf MPD. Terima kasih Bapak sudah meringankan langkahnya untuk menyamai kita bersama dalam acara Semarak Ramadan, ceramah agama menjelang buka puasa 1447 Hijriah. Yang kami muliakan Ketua Harian Badan Takmirul Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo, Bapak Jamal Mohoduto beserta jajarannya, serta jamaah dan live streaming yang ada di sini dan yang ada di rumah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jalan-jalan kita ke hutan, jangan lupa membawa rotan. Daripada mikirin mantan, lebih baik kita mikirin Ramadan. Demi tempat yang subur kita bersyukur, dari tempat yang aman kita beriman kepada Raja semesta alam, Sang pembolak-balik hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sholawat berbingkaikan salam tidak lupa kita haturkan kepada Sang Presiden Alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umat manusia dari masa kejahilian menuju masa terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Jamaah yang kami muliakan, tiada lantunan yang lebih merdu melebihi kalam ilahi, tiada syair yang melebihi indah melebihi firman-Nya, dan tiada nasihat yang lebih anggun melebihi ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk itu mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Usman Mahmud. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kita telah simak bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang bukan hanya untuk didengar, namun juga menjadi cahaya bagi hati dan penuntun bagi setiap langkah kehidupan kita. Semoga ayat-ayat yang baru saja dibacakan menjadi pengingat, penguat iman, serta motivasi bagi kita semua untuk terus menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dalam setiap amanah dan pengabdian hukuman yang kita jalani. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya sebagai bentuk penghormatan sekaligus arahan bagi kita semua, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus penyerahan seperangkat Al-Quran yang diwakafkan dari Dr. Sri yang akan diserahkan pembina kepada Badan Takwirul Masjid. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa tanggal 10 Maret tahun 2026 bertepatan dengan 20 Ramadan 1447. Saya atas nama wakil yang mengamanahkan keberangkat Al-Quran, yaitu Ibunda Dr. Sri, menyerahkan kepada Ketua Pengurus Badan Takmir perangkat Al-Quran yang insya Allah Al-Quran ini kemudian bermanfaat untuk seluruh jamaah Masjid Al-Tawbah 1822. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili Badan Takmir Masjid menerima seperangkat Al-Quran
bersama buku Iqra untuk dimanfaatkan oleh keluarga binaan Lapas Persekutuan Gorontalo. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sama kita hormati, kita muliakan beliau Al-Mukarram Bapak Dr. Habibie Yusuf MPDI. Terima kasih Pak sudah bisa bersama dengan kita di tempat ini. Insya Allah kehadiran Bapak menambah kesemerakan dari Ramadan ini, dan insya Allah kita semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kita doakan kepada beliau selalu senantiasa dimudahkan segala langkah dan urusannya, dimudahkan rezekinya, terutama kesehatannya ditambah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami hormati Ketua Harian Badan Takmir yang hari ini tetap konsisten ya berada di tempat ini. Kemudian ada Pak Syekh, walaupun sedikit tidur beliau tidak apa-apa, yang penting hadir. Maklumlah, ini semalam ini sudah itikaf gitu, jadi sampai sekarang belum tidur beliau. Kemudian kami hormati pemirsa yang ada live streaming menyaksikan siaran kami, kemudian jamaah yang hadir, insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-20. Dan insya Allah sebentar kita akan masuk pada likur yang ketiga, yaitu di 21, jadi malam 21 ya. Maka malam 21 ini tentunya kita sudah berjaga-jaga. Boleh jadi malam ini adalah kehadiran Lailatul Qadar, insyaallah. Kemudian saya mengajak kita semua bersalawat atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang insyaallah curah rahmat serta syafaat beliau sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sri ya. Mungkin kalau teman-teman kita yang dulu pernah ikut kader kesehatan, beliau itu adalah dokter yang sering memberikan materi sosialisasi tentang kader kesehatan, atau sering datang kalau dulu di sini ada sosialisasi kesehatan, beliau itulah dokter. Insya Allah kita doakan beliau rezekinya ditambah, segala urusannya juga dipermudah. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya lihat hari ini bonus yang diberikan oleh para hamba Allah itu luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita juga doakan rezekinya tambah ya. Kayak macam Pak Rinto ini, beliau terima sejadah yang cukup lembut seperti selimut ya, sama Pak Wane lembut seperti selimut ya. Jangan sampai tidak digunakan dengan baik. Jadi gunakan itikaf, dan digunakan untuk tidur pada saat itikaf ya. Karena memang inilah rezeki anak soleh, karena mereka berdua ini adalah jamaah yang mengikuti kegiatan itikaf semalam, dan sampai sore hari ini mereka tidak tidur, mereka lanjut baca Quran ya, terus sampai sekarang ikut kegiatan ceramah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini beliau Al-Mukarram ya akan memberikan kita satu tema yang sangat
bagus ya, sangat menarik untuk kita simak. Saya berharap tidak ada desas-desus ya, tolong dicermati betul karena tema yang dibawa ini adalah puasa lil alamin ya, kalau tidak salah yang disampaikan oleh beliau. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sebentar kita akan masuk pada malam iktikaf yang kedua. Kenapa kami kemudian mengambil semalam sudah mulai iktikaf? Kan pertanyaan ini. Karena semalam juga ada yang sudah masuk 21 hari ini. Maka kita itu harus tidak berat ke kanan dan tidak berat ke kiri, ya, jalan tengah. Maka disampaikan oleh beliau tadi moderasi beragama. Jadi moderat, ya. Ada yang namanya kan berat ke kanan, berat ke kiri. Tapi moderasi beragama itu sifatnya netral, jalannya di tengah. Ya. Maka kita juga di sini selaku pengurus barang takmir itu juga jalan di tengah, ya. Jalan di tengah, di tengah-tengah jamaah yang kondisinya bercampur, ya. Bercampur. Masing-masing punya keilmuan. Dan tidak ada satupun keilmuan itu salah, ya, itu masing-masing yang jalan. Itu benar, gitu. Namun di dalam praktik pelaksananya ada yang berbeda. Dan perbedaan itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira mungkin saya cukup. Nanti beliau akan memaparkan kurang lebih 30 menit ke depan, insyaallah sampai dengan pukul 18.00, karena kita akan buka puasa di pukul 18.05 kalau tidak salah hari ini, masih seperti semula. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah sambutan dari Kasih Adik Lapas kelas 2A Kota Gorontalo. Semoga arahan dan sambutan tadi bisa membawa kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama ceramah Islami yang akan dihantarkan oleh Dr. Habibie Yusuf, MPD. Kami persilakan. Oke, bapak-bapak semua, teman-teman, sebelum kita mulai, mari sama-sama beristighfar. Istighfar dalam hati kita 6 kali. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa yang diajarkan Rasulullah harus senantiasa kita baca itu di saat bulan suci Ramadan. Sebelum saya mulai dengan salam, mari kita sama-sama Al-Fatihah. Niatkan atas 2 hal. Pertama, semoga apapun namanya ini, ceramah, menyampaikan materi, sharing session, dialog, semoga bermanfaat dan berkah untuk kehidupan kita dimanapun itu. Kedua, semoga saja kita sambil berdoa Al-Fatihah agar teman-teman di sini pada Lebaran nanti insya Allah banyak yang dapat remisi. Amin. Wabil khusus yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki dirinya dan aktif bertanggung jawab ketika nanti di tengah-tengah masyarakat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Amdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas sana kama yanbaghi lijalikal karim wa ajimi sultanik. Allah
Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin, puja dan puji senantiasa kita sampaikan kepada Allah. Allah lah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Allah lah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak pernah terbayang, bahkan tak akan pernah terbilang. Allah lah pemilik nama, sifat dan keagungannya, Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malikil Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir ila akhirul Asmaul Husna. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada seseorang yang di ujung hayatnya, yang di sakaratul mautnya, saat malaikat Israil mencabut nyawanya dan disaksikan oleh malaikat Jibril, masih sempat-sempatnya berpikir tentang umatnya. Ummati, ummati, ummati. Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Maka tidak ada alasan satupun kita sampaikan salawat dan salam kita kepada baginda kita, Khatimul Anbiya, Nabi besar kita, Rasul, Imamul Rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhir hayat mendapatkan syafaatnya. Amin. Kayaknya ada tambahan ini, bukan hanya syafaat dan juga remisi ya. Ya, kita senantiasa terus bertakwa, takwa yang sesungguh-sungguhnya, takwa yang masuk ke dalam kategori ihsan. Mau ihsan? Apa itu ihsan? Anta'budullah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innallaha yara. Maka jamaah, sekali-kali beribadahlah kita mampu melihat Tuhan. Kalau kita belum mampu melihat Tuhan, kategori ihsan, maka yakinilah setiap yang kita lakukan senantiasa dilihat Allah dimanapun dan kapan. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke Rokat Takmir Alamin, pembahasan kita pada sore hari ini, kalau tadi panitia sudah memberikan hadiah, sebelum saya memberikan materi diskusi, boleh nggak saya memberikan hadiah juga? Waktu kita sebulan hari ini, 3 bulan hari, bahkan setelah kita semua, maka kita harus berobat-obat kepada kebaikan. Ini yang menulis sama tahu ada tambah uang jajan. Silakan, siapa yang mau angkat tangan?
kesempatan datang kepada siapapun yang terus berusaha. Tepuk tangan buat kalian. Masih ada ini. Coba saya bawa 6 buku saya ya. Ini nggak ada isi materi nih, bagi-bagi semua ini. Siapa ini bukan hanya bulan Ramadan sebenarnya ya, kalau bahasa Jaksel itu jujuri ya, tidak ada dusta di antara kita. Siapa yang benar-benar suka membaca buku? Di sini boleh baca buku? Oh, boleh. Ya, banyak tokoh-tokoh nasional ya, Soekarno apa itu menulis buku itu, gitu ya, sangat diasingkan dan sebagainya. Siapa yang masih menyempatkan diri untuk baca buku? Berapa banyak Pak buku Pak yang dibaca? Pak siapa namanya? Pak Anton, berapa banyak buku yang dibaca? Ada banyak Pak. Sehari bisa baca berapa buku Pak Anton? Saya sehari itu menyisipkan waktu untuk membaca 20 halaman sehari Pak. Terima kasih. Saling dukung dong, tepuk tangan dulu. Pembelajar sehari 20 halaman. Gak apa-apa ya, kita santai aja ya khutbahnya ya. Gak usah kayak sosok para penceramah. Dosa. Gitu ya. Oke, sehari 20 halaman. Ya. Oke. Ada ini ya, ada tokoh favorit. Bukan, kata Mas Anton tadi tokoh Gramedia, bukan tokoh nasional, tokoh publik, gitu ya. Mau ya, yang pasti Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Almarhum Presiden pertama Bung Karno. Bung Karno. Apa kata-kata Bung Karno? Kata-kata Bung Karno itu, Berikan kami. berikan saya 10 pemuda untuk menggoncangkan dunia. Terima kasih. Oke, makasih, tepuk tangan sekali lagi. Ya. Tadi menyebutkan Insinyur Soekarno. Suka juga sama Gus Dur Pak ya? Pak Anton? Ya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ketua Pembina Pak Kasdim Lot dan juga Pak Jamal Pembina Harian, Ketua Harian. Pak Jamal ini tidak boleh salah sebut ya. Dalam bahasa Arab salah sebut itu beda arti. Ya. Ini Jamalnya Jamal. Kalau masnya manggilnya Jamal, itu bapak onta artinya. Jadi kalau bapak lagi kesal sama Pak Jamal, bapak onta, jangan gitu ya, nggak boleh ya. Jamal artinya indah, ya. Jamilah, Mulan Jamilah, perempuan yang indah, cantik, gitu ya. Dan juga Pak Samsudin, dan mobil khusus teman-teman semua yang ada di Masjid Tauba ini. Nanti ada yang duduk, ada yang berdiri ya, Nanti kena tes, oke. Karena tadi dari pihak panitia MC menggunakan apa namanya, pantun ya, jadi kita pakai pantun juga. Jalan-jalan ke Cikini. Apa gagah ini? Sekali lagi ya, dengar ya. Jalan-jalan ke Cikini. Jangan lupa melihat orang bilang permisi. Yang hadir pada sore hari ini, insya Allah semua dapat remisi. Oke, bapak-bapak semuanya, bapak-bapak ya.
nggak usah pakai ibu-ibu ya. Ada ibu-ibu nggak di sini? Bercanda aja kalian ini. Nggak ada. Dalam Islam itu kalau nggak pria ya wani. Tidak ada yang kalau bahasa Arab nisfu, setengah-setengah, nggak ada. Tidak ada. Semua berproses menjadi lebih baik. Ujung kehidupan kita ada napas terakhir kita nanti. Jadi mohon maaf ya, Pak Kasdi, saya tidak merasa lebih baik dari bapak-bapak semua. Ya, selama semuanya berproses, berusaha ingin menjadi lebih baik, itu yang diharapkan. Makanya namanya lapas ini namanya apa? Lembaga Pembinaan Kemasyarakatan, gitu ya. Tadi saya datang langsung sholat tahiyatul masjid, ada beberapa teman-teman yang sedang sholat, ada yang baca Quran. Itu kan luar biasa sekali. Pembinaan yang mungkin itu harus hadir dari kesadaran diri kita masing-masing. Harus dari kesadaran diri kita masing-masing. Tadi saya sebenarnya juga nyapin balik dulu ke Gus Dur, terus ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Tapi kayaknya pas ngeliat waktu, wah tinggal 10 menit ini. Kebanyakan pembukanya tadi, begitu ya. Oke, kita sama-sama ketahui Nabi terakhir kita, Nabi besar Muhammad dalam surat Al-Anbiya juz 17 surat 21 ayat ke-107 itu dinyatakan dengan jelas itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk rahmatan lil alamin, bukan muslim lil muslim. Ya, Rasulullah Al-Quran datang untuk alam semesta. Oke? Itu kita samakan persepsi ya. Sesama manusia. Jadi kalau ada beberapa ulama membagi itu, ada adab kepada Allah, adab kepada sesama manusia, dan adab dengan seluruh entitas di dunia ini, alam semesta. Jadi ada 3 tuh. Coba bayangkan, ya. Ketika pertama kali Rasulullah datang, kita lihat bagaimana perilaku kaum sebelumnya, ya. Bagaimana anak perempuan dikubur hidup-hidup, begitu. Tetapi dengan datangnya Islam, dan juga kita lihat ke sesama manusia, begini. Jadi begini bapak-bapak semua yang ingin saya sampaikan, ketika nanti pada waktunya kita semua menjadikan masjid at-taubah. Taubah ini artinya apa? Menjadi kenangan, amin. Dan tidak balik-balik lagi ke sini, amin. Ketika kita sudah menjadi di dunia luar itu tidak ada yang berubah kecuali perubahan itu sendiri. Ya, tidak ada yang berubah kecuali perubahan itu sendiri. Pas datang kita lihat anak kita, anak-anak kita, istri kita, itu tidak banyak yang berubah kecuali hal-hal lainnya. Contoh, pertama AI, teknologi digital dan sebagainya, begitu ya. Kedua, dengan adanya digitalisasi ini, arus informasi yang begitu kuat kepada anak-anak kita di rumah. Coba bayangkan, tidak ada lagi batas teritorial, dimanapun, kapanpun informasi itu bisa masuk. Bahkan di sini bisa masuk nggak? Masih bawa handphone nggak? Yakin? Nggak ada yang diam-diam bawa handphone. Mana ada orang mengaku? Ya, semoga saja ya. Amin. Namanya saja jamaah masjid Taubah. Itu akses informasi luar biasa sekali. Ya, termasuk cara pikir
beberapa teman kita umat Islam lainnya yang sangat keras terhadap sesama umat Islam lainnya. Jadi merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling soleh. Itu gampang sekali tuh. Jadi orang seakan-akan sekarang jadi panitia surga dan panitia neraka. Baru nonton YouTube 2 minggu sudah merasa dirinya paling benar. Yang lain dosa. Wow, ini celananya tidak cingkrang, bid'ah. Dikit-dikit haram. Ini kerudungnya tidak kerudung syar'i. Wah, masuk neraka. Pemilik surga dan neraka ini. Yang kunut bid'ah dan sebagainya. Itu sudah usang, itu sudah lewat, itu sudah tuntas. Ya. Coba bayangkan begini ya, teman-teman. Semuanya, boleh ya saya panggil teman-teman ya? Rahmatan lil alamin. Islam datang rahmat untuk alam semesta, bukan hanya untuk umat Islam saja. Misalnya Bapak Ibu, Bapak-bapak berdoa misalnya, Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa korban khosiyah wa ilman nafi'ah. Coba, wa ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon ilmu yang bermanfaat. Tidak ada umat Islam diajarkan Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka ilman alladzi minal muslim, yang hanya jadi orang Islam saja. Alladzi min khairil muslim ana lahu ya Allah. Kalau di luar Islam saya tidak mau, enggak ada. Ya, itu pertama tuh. Oke? Ya. Lalu kita lihat lagi ada beberapa kalimat tadi di awal, ada sifat-sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahman pengasih, Rahim penyayang. Ada yang bisa membedakan nggak? Apa? Bagaimana? Hah? Oke, terus luar biasa. Tepuk tangan dulu. Itu kasih sayang Allah bukan hanya untuk umat muslim saja. Ya makanya berbeda antara Rahman dan Ar-Rahim. Begini ya, bapak-bapak, tinggal berapa menit lagi? 5 menit ya. Saya mau menjelaskan kenapa perbedaan itu wajar, sangat wajar. Rahmat, ya, keniscayaan. Coba bayangkan kalau kita jalan kaki kanan sama kaki kiri kita, semuanya satu langkah seirama. Nggak sampai kita capek itu. Nggak ada lari PES 4, PES 5 itu. Jadi yang satu melangkah, yang satu nahan dari hal-hal kecil saja begitu. Oke? Coba kita perhatikan lagi ya. Kita perhatikan banyak-banyak. Waktu zaman Rasulullah, apakah sahabat Rasulullah itu tidak diminta untuk selalu dekat sama Rasulullah? Apakah kalau tidak dekat itu tandanya tidak sayang sama Rasulullah? Sedangkan Islam waktu zaman Rasulullah harus disebarluaskan. Oke? Ketika harus disebarluaskan, maka menyebarkan Islam ke negara-negara luar. Ketika ketemu Rasulullah bisa setiap hari nggak? Nggak bisa. Ada yang sebulan sekali, setahun sekali, gitu ya, 2 tahun sekali. Ketika ketemu Rasulullah, tadi ada yang bilang kunut. Pas ketemu Rasulullah, kebetulan sholat jamaahnya Rasulullah sedang pakai kunut, lalu dibawa ke tempatnya. Yang satu lagi datang, kebetulan Rasulullah lagi sholat, tidak menggunakan kunut, dibawa. Begitu ya. Jadi perbedaan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Cuman misalnya teman-teman dapat informasi tentang si A, ada yang dapat informasi jeleknya si A nggak? Ada yang dapat informasi bagaimana si A dan sebagainya. Coba bayangkan, siapa negara sekarang yang berani sama Amerika? Ini nonton di mana, Pak? Baru mau saya tembak ke HP enggak ya? Ada TV ya? Coba bayangkan, itu negara yang disebut Syiah.
ini walaupun disiapkan. Arab Saudi nunduk Pak sama Amerika. Yang berani sih Iran yang notabene adalah si Iran. Oh, ada lagi Mu'tazilah dan sebagainya. Mu'tazilah itu yang banyak pemikiran-pemikiran, yang banyak untuk diskusi menggunakan akal sehat dan logika. Enggak semuanya kita diskusi itu harus selalu menggunakan dalil. Kalau mahasiswi saya, atau murid-murid anak jenengan, anak kalian itu, anak bapak-bapak pas nanya itu mau mendapatkan ilmu terus tinggal jawab saja. Samina wa atona. Terakhir ini ya. Terakhir. Ini enggak sempat sekali ya. Materi saya siap 2 jam sebenarnya. Ini kita lihat ya, bagaimana Bapak Ibu ya. Bapak-bapak semuanya, teman-teman semua, ketika melihat perbedaan hanya dari satu sisi. Oke ya. Mohon maaf ya, boleh lewat ya. Yang sebelah kanan saya. Warna buku udah kanan aja nih mau habis. Yang sebelah kanan saya, warna buku yang saya bawa warna apa? Warna putih. Yang sebelah kiri warna apa? Yang sebelah kiri warna apa? Coba kalau kalian dibiarkan akan berantem. Coba bayangkan, padahal ini buku yang sama, entitas yang sama, hanya karena melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka cara melihat yang berbeda. Begitu ya. Ini baru 2 sisi loh. Bayangkan kalau kubus ada 6 sisi. Ya, bayangkan kalau kubus ada 6 sisi. Ini serama fikih furu'iyah cabang. Maka untuk supaya kita tidak mudah memvonis, supaya kita rahmatan lil alamin atau moderasi beragama, maka kita harus banyak baca buku, banyak melihat orang, banyak silaturahim. Oke? Supaya melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang luas. Sekali lagi, melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang jangan Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aparatur majelis, subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya. Ya, sebelum kita masuk pada buka puasa, ada informasi sedikit bahwa untuk teman-teman yang sudah mengambil jadwal buka puasa di ruang kesukaan, silakan langsung ke ruang kesukaan untuk bertemu dengan keluarga. Berhubung hari ini sudah mendekati buka puasa dan keluarga sudah menunggu, sekarang juga teman-teman yang sudah mengambil jadwal untuk buka puasa dengan keluarga hari ini, silakan langsung menuju ke ruang kesukaan. Terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, dan itulah ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Habib Yusuf. Semoga ceramah pada hari ini bisa menambah pengetahuan ilmu kepada kita semua. Dan berakhirnya ceramah tadi, berakhir pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Saya Rizky Tuna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار